Selamat siang Ibu. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Mira. Saya dari kampus Universitas Kristen Indonesia. Di sini saya ingin mewawancarai Ibu sebagai wakil kurikulum. Ya, Baik, saya masuk di aspeknya dulu ya Bu. ya betul. Implementasi konsep Merdeka Belajar itu seperti apa Bu? Kalau di sini itu berarti implementasinya adalah dia belajar lebih fleksibel, lebih adaptif, terus anak-anaknya mungkin lebih mandiri. Ya. Dan di sini juga ada yang namanya P5 atau project. Project itu biasanya dibangun untuk membangun kolaborasi mungkin antar siswa atau dengan gurunya. Cuman ini baru banget, jadi kita juga masih belajar tentang P5 gitu. Kira-kira menurut Ibu itu pelajaran fleksibel itu seperti apa ya? Fleksibel nggak kayak kita yang dulu ya, yang gurunya mungkin satu arah, jadi gurunya aja yang menjelaskan. Cuman kalau ini muridnya juga bisa belajar mandiri kapanpun dimanapun gitu. Dan karena udah fleksibel ini, jadi kita tidak membuat PR gitu di sini. Terus struktur kurikulum Merdeka itu seperti apa? Kalau struktur kurikulum Merdeka itu dia yang ada mata pelajaran intinya, Iya. ada mata pelajaran pilihannya, ada proyek P5-nya, Iya. sama ekstra kurikulernya. Terus proyek penguatan profil pelajar Pancasila P5 itu seperti apa? Kalau P5 itu dia lebih bikin sesuatu gitu yang membuat anak ini mungkin ada daya itu seperti tadi, mungkin berpikir kritis, mungkin berkolaborasi, mungkin lebih memahami tentang sesama gitu. Jadi P5 ini bagus sih karena penguatan profil pelajar Pancasila kan itu. Kira-kira dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila ada nggak kekurangannya kayak gitu Bu? Kalau kekurangannya mungkin karena anaknya belum terlalu ngeh gitu ya, jadi kadang mereka anggap sepele. Karena jam proyek itu udah banyak di sini. Yang kelas 10 itu ada 9 jam, jadi mereka lebih ke sepele aja sih. Tapi kalau ngerjainnya sih oke, cuman untuk waktu mereka sepele. Iya. Gitu. Ya, untuk pertanyaannya sendiri, menurut Ibu apakah pendapat pendekatan berbasis proyek pada kurikulum Merdeka bisa mengasah kemampuan siswa dalam berpikir kritis dan kolaborasi? Oke. Kalau kolaborasi mungkin bisa banget. Iya. Karena mereka biasa pakai kelompok gitu ya. Cuman kalau berpikir kritisnya mungkin beberapa ada tapi nggak semua, karena nggak semua anak sadar akan paham akan P5 gitu. Bagaimana Ibu menjamin bahwa siswa dapat memahami dan merespon berbagai rangsangan pembelajaran dengan efektif dalam kurikulum Merdeka? Mungkin kalau misalkan ngecek dari nilainya itu apakah naik atau turun. Kalau naik berarti kan kurikulum Merdeka ini efektif dan efisien gitu ya. Terus juga dari cara mereka melakukan P5. Kalau mereka ngelakuinnya bisa, ngelakuinnya lancar, berarti P5-nya sukses gitu. Paling dari situ sama dari ekskulnya. Iya. Bagaimana strategi sekolah dalam menerapkan kurikulum Merdeka agar sesuai dengan kebutuhan siswa? Kalau dari gurunya sendiri mungkin diberi pelatihan, kita beri pelatihan biasanya sekali setahun. Lalu habis itu ini aja sih, saling diskusi aja. Kira-kira kedepannya gimana untuk kurikulum Merdeka ini, karena kadang masih ada guru-guru yang termasuk saya gitu ya, yang mengajarnya kadang anak itu tidak bisa diajarkan untuk jalan sendiri. Mereka masih bisa, mereka harus dijelaskan dulu gitu. Jadi mungkin melalui pendekatan dengan guru, yaitu dengan melakukan pelatihan. Kalau dengan muridnya ya kita ajarkan untuk kayak yuk belajar sendiri gitu. Walaupun memang banyak anak yang belum bisa sendiri. Gitu. Terus bagaimana cara sekolah mengukur keberhasilan penerapan kurikulum Merdeka? Yang tadi dari nilai kan, karena nilainya kira-kira dari kelas 10 sampai kelas 12 naik apa enggak sih gitu. Kalau naik berarti kurikulumnya tadi berhasil. Tantangan apa yang dihadapi dalam pelaksanaan proyek penguatan pelajar
dari keterbatasan waktu, motivasi, dan minat belajar siswa, dan bagaimana Ibu mengatasinya? Kalau tantangan, yang pertama tadi soal kesadaran anak. Iya Bu. Kesadaran anak itu untuk mengerjakan proyek ini karena mereka kan eh, setiap semester beda proyeknya. Kadang senam, kadang apa. Tantangannya adalah di pelaksanaannya, waktunya juga itu sangat-sangat menjadi tantangan buat kita. Sama apa lagi? Paling mempersiapkannya sih, mempersiapkan si P5 ini ke depannya gimana, materinya apa, goal apa enggak. Kalau enggak kan berarti secara tidak langsung P5-nya tidak berhasil gitu. Baik, saya agak menggali sedikit ya Bu. Untuk apa namanya, keterbatasan waktu itu cara menghadapinya itu seperti apa Bu? Biar lebih Efektif ya. Paling kalau kita sih di sini biasanya kalau sudah mau mendekati hari-hari, jadi kita di sini ada namanya hari P5 day. Jadi satu hari kita pakai untuk menampilkan seluruh P5 dari kelas 10 sampai kelas 12 gitu. Jadi paling kalau udah hampir-hampir mau dekat, kita ingetin jangan lupa kerjain proyek gitu. Dan di proyek itu semuanya punya koordinator. Kelas 10 1 sampai 12 2 mereka punya koordinator sendiri gitu. Jadi sambil mengingatkan juga untuk gurunya kalau untuk di reminder anak-anaknya bahwa P5 D udah mau ada gitu. Yang terakhir ya Bu, bagaimana Ibu membantu guru dalam merencanakan proyek dalam kegiatan P5 yang dapat menumbuhkan karakter dan penerapan nilai Pancasila pada siswa? Oke, biasanya kalau kami, jadi setiap masuk semester baru, saya kan selalu buka di linknya Kemendikbud gitu, karena ada info tentang P5, kita pilih aja di situ, terus kita cari materinya, kita kasih ke gurunya, biasanya ke koordinator gurunya, baru dari situ gurunya mengembangkan sendiri, anaknya yaudah yuk kita bikin ini gitu. Tapi biasanya kalau setiap jenjang gitu guru 10-1 misalkan sama 10-2 mereka berkolaborasi. Yaudah yuk kita bikin senam, yuk kita bikin ini gitu. Jadi setiap jenjangnya mereka kan berdiskusi, tapi untuk materi dan bahan-bahannya biasa dari saya waktunya. Gitu. Kira-kira untuk P5 sendiri tantangan dari guru itu apa aja dan siswa juga itu tantangannya sendiri apa aja? Kalau dari siswa, kalau dari guru mungkin sebenarnya kalau guru kan hanya mendampingi ya. Jadi kalau biasanya mereka ngerjain, kami di depan mantau sudah sampai mana gitu. Kalau dari guru sendiri sih paling soal ininya penilaiannya sih, karena kadang di penilaiannya itu tidak ada aspek-aspeknya ini bisa ada. Terus kalau dari siswanya kadang mereka juga susah mencari kira-kira kita mau bikin apa sih gitu, karena biasanya kalau kita mau bikin itu yang harus ada value-nya. Kalau harga jual nggak harus ada, cuma biasanya ada value-nya, mereka suka bingung gitu. Ya itu aja. Terima kasih ya Bu. Terima kasih. Ya.